Pagi harinya selepas subuh, di rumah Pak Suwarno sudah ramai orang. Ada yang menyiapkan kursi, ada pula yang sedang sibuk menata dekorasi, orang catering, perias pengantin dan bahkan sanak keluarga yang jauh pun sudah hadir. Dan tentunya tetangga-tetangga yang sibuk oleh tugasnya masing-masing. Tenanglah Enduk, jangan tegang. Coba kamu senyum dikit supaya nggak kelihatan tegang. Dibawa santai aja Enduk, biar aura pengantinmu itu keluar. Bisik Bude Surti, kakak dari Pak Suwarno. Farel tercekat saat dirinya dipanggil Enduk. Panggilan yang entah kenapa terasa begitu meresap di hatinya. Padahal seumur hidupnya, ibunya selalu memanggil Le atau Tole. Panggilan yang berpasangan dengan Enduk. Dan kini dia mesti menerima panggilan yang identik untuk adiknya Fitri. Kemudian sekilas Farel ingat tentang adiknya. Kejadiannya sekitar beberapa minggu yang lalu. Saat itu seorang laki-laki datang ke rumah untuk melamar Fitri. Assalamualaikum Pak Suwarno, mohon maaf kalau kedatangan saya ini sangat mendadak. Sekali lagi saya mohon maaf kalau kedatangan saya membuat Pak Suwarno sekeluarga terganggu. Jadi niat saya kemari ingin mengutarakan keinginan saya untuk meminang putri Bapak, Fitriana Puji Hastuti, kata Radit dengan suara lantang dan membuat Suwarno sekeluarga terkejut. Terlebih lagi bagi Fitri, dia tidak menyangka kalau yang datang melamarnya adalah sahabat dari kakaknya, yang bernama Radit. Radit sendiri seorang duda dengan 2 anak yang masih terbilang kecil-kecil. Meski begitu, lamaran Radit diterima oleh Fitri. Dan sekarang, sesuatu yang tak masuk akal menimpa Farel. Tanpa Farel ketahui, secara tak masuk akal dia memasuki tubuh adik perempuannya, dan mau tak mau hari ini ia akan menjadi pengantin Radit yang merupakan sahabatnya sendiri. Farel dan Radit memang sudah berteman baik sejak kecil, jadi Farel tahu betul tentang Radit dan keluarganya. Saat ini, Farel hanya bisa terdiam pasrah menerima dan berusaha agar tidak ada yang merasa curiga tentang dirinya yang saat ini mendiami tubuh Fitri. Meskipun dia akan diperistri oleh sahabatnya sendiri, yang sekaligus ia akan menjadi ibu sambung dari anak-anaknya Radit. Farel ikhlas menerima pernikahan ini, biar bagaimanapun pemilik tubuh ini adalah adiknya. Dan jalan ini merupakan jalan yang telah diputuskan oleh Fitri, ia tak mungkin tega untuk menghancurkannya. Saya nikahkan Saudara Raditya Mahardika dengan Saudari Fitriana Puji Hastuti binti Suwarno dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan sebentuk cincin emas dibayar tunai. Ucap seorang penghulu yang suaranya terdengar lantang dari pengeras suara. Dengan sekali tarikan nafas, Radit memulai mengucapkan bismillah, lalu dia melafalkan kalimat yang telah dilatihnya selama seminggu. Acara ijab kabul telah terlaksana dengan berjalan lancar tanpa kendala apapun. Bagi Farel cukup mengucapkan ijab kabul dengan sekali ucap sudah mencerminkan sosok lelaki sejati yang akan menjadi panutan bagi seorang perempuan yang dinikahi. Namun sialnya perempuan itu tak lain dan tak bukan adalah dirinya sendiri. Ini seperti sebuah dongeng. Ia mesti merasakan rasanya menjadi mempelai wanita. Dan tak cukup sampai di situ, bahkan Farel sempat meneteskan air mata ketika melihat momen setelah ijab itu. Farel bergantian memeluk kedua orang tuanya sambil menatap wajah bapak dan ibunya yang balas menatapnya dengan haru, antara senang dan juga sedih. Mereka sedih karena mesti melepaskan putrinya yang akan memulai kehidupan rumah tangga bersama suaminya. Karena itu Farel mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak dan ibunya yang telah berjasa merawatnya hingga saat ini. Dek, mulai besok kamu akan tinggal di rumahku. Jadi, siapkanlah barang-barang yang sekiranya kau butuhkan. Ucap Radit pada istrinya yang sedang sibuk memandangi cermin di dalam kamarnya. Rasanya, ada gejolak di hati ketika Radit memanggil Farel dengan panggilan Dek. Padahal umur mereka terbilang tak begitu jauh. Farel lahir 1 minggu lebih dulu dibandingkan Radit. Tapi karena ia sekarang ini telah menjadi istrinya, mau tak mau Farel mesti membiasakan diri dengan panggilan itu. Dek, kamu ngerti gak sama apa yang Mas bilang? Ucap Radit kembali menyadarkan istrinya. Namun bukannya menjawab, Farel hanya mengangguk, tidak menjawab ataupun membalas perkataan suaminya.
1000 kali dia tak pernah menduga kejadian seperti ini akan terjadi dan menimpanya. Berpindah dan menempati tubuh adiknya lalu menikah dengan sahabatnya sendiri sungguh kejadian yang di luar keinginannya. Farel benar-benar frustasi dengan kejadian ini. Apa yang mesti ia lakukan? Mencari jawaban atas perpindahan ini ataukah pasrah dan menerima keadaan dengan menjalani kehidupan ini sebagai Fitri sang adik? Dek, Mas mau keluar dulu, masih ada tamu di depan. Tidak enak kalau Mas tinggal, kata Radit sebelum keluar kamar yang tidak seberapa besar itu. Namun kamar tersebut ialah tempat Farel sering menjahili adiknya. Bahkan seringkali dia menyembunyikan barang-barang adiknya. Banyak sekali kenangan yang terdapat di dalam kamar tersebut, membuat Farel merasa ingin kembali ke masa itu, masa di mana ia masih bisa bercanda gurau dengan adiknya. Sorry guys, ceritanya bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya hanya di channel Harajuku Network. Oke? Dan terima kasih juga buat kalian yang udah nonton dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.